قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Ini ayat yang sangat baik untuk kita pelajari kaidah tentang kematian. Ainama takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kalian berada, ainama, dimanapun kalian berada, yudrikkumul maut. Assalamualaikum. Ya. Jadi ini Jadi ini masih tentang orang-orang yang disebut yakhshawnal qital wa yajbaluna 'anil khuruj lil jihad, yaitu orang-orang yang takut peperangan dan mereka pengecut, ya, takut keluar untuk jihad karena ya firaran minal maut, berusaha untuk berlari dari kematian, menjauhi kematian. Tapi aynama takunu yudrikumul maut, ini kaidah. Dimanapun kalian berada, kematian itu bisa mendapatkan kalian. Idz al-mautu talibukum wala budda an yudrikakum. Maut itu yang talibnya kalian, meminta kalian.
ya. Lebih sempit dari rizki memang. Kalau rizki beragam, maut satu saja. Kalau rizki itu ada dua macam rizki itu, sedangkan kematian satu saja. Rizki ada dua macam. Yaitu rizki yang yatlubuhul insan dan rizki yang yatlubul insana. Jadi ada dua rizki. Rizki yang yatlubuhul insanu dan ada rizki yang yatlubul insana. Faham gak? Antum paham gak? Rizki ada dua. Rizki ar-rizqu alladhi yatlubuhul insanu, dan yang kedua ar-rizqu alladhi yatlubul insana. Rizki yang pertama itu rizki yang dicari oleh manusia, dan rizki yang kedua adalah rizkilah yang mencari manusia. Sedangkan kematian, manusia pada umumnya tidak mencarinya. Ya. Dan al-khawf minal maut itu ada dua macam. Al-khawf tabi'i dan al-khawf ghairu tabi'i. Kalau khawf tabi'i terhadap kematian itu wajar semua orang. Semua orang berusaha menghindar kematian dan ini tidak masalah. Tapi al-khawf ghairu tabi'i yang di dalamnya terdapat sikap yang disebut sebagai takut matinya orang-orang kafir, itu disebabkan cinta dunia atau disebabkan benci akan akhirat. Itu yang disebut hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang seperti ini jelas ghairu tabi'i, maka yang seperti berdosa, disebabkan dosa. Jadi karena manusia memiliki jibillah, yaitu al-khawf minal maut at-tabi'i, maka nggak masalah dari segi ini, dan semua dari kita punya itu. Maka kita menghindari kematian. Adapun yang sengaja mematikan dirinya, maka inilah ibratalahum, nggak ada ibrah untuk mereka. Tetap aja mereka mencari kematian, tetaplah kematian yang sejatinya mencari mereka karena sudah ditakdirkan. Taib. Adapun rezeki ada dua macam. Ada rezeki yang antum gak cari sama sekali, dan ada rezeki yang memang antum mencarinya. Rezeki yang antum mencarinya belum tentu antum dapat, tapi rezeki yang mencari antum itu sudah pasti akan antum dapatkan walaupun antum gak mencarinya. Itu perbedaannya. Antum mencari jodoh fulana, antum cari-cari, antum kejar dia, belum tentu anda dapat. Tapi ketika ada fulana yang sebagai rezeki yang Allah tetapkan buat antum, antum gak cari dia, lah dapat. Waalaikumsalam. Begitu kan? Itu faedah ya. Udah ini kalau masalan antum mengejar fulana, ya berarti ini kan rezeki yang antum cari, belum tentu anda dapat. Saham lah. Anda bukan pesimis, bukan masa pesimis. Kita tawakal ala Allah, kita yakin sama Allah. Tapi belum tentu anda dapat secara muayyan dia gitu, fulanah ini. Tapi ketika Allah Ta'ala sudah gariskan ada fulanah lain yang ternyata itulah rezeki yang mencari antum, hatta antum gak cari, antum dapat dialah yang datang. Ini bukan hanya soal semua macam rezeki, ta'am, syarab, libas, bahkan seluruh anggota tubuh kita itu termasuk ar-rizqul ladzi yatlubul insana. Ya gak? Karena antum tadi nggak mencari penglihatan, nggak mencari pendengaran, Allah lah yang berikan langsung kepada antum. Kemudian juga di firman Allah lainnya, di ayat lain, di surat lainnya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian berlari darinya, sesungguhnya dia akan mulaqikum. Masya Allah, di sini uslubnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, uslubnya sangat qawi, karena ada ta'kidat di sini, inna dan inna.
innal mautal ladzi tafirruna minhu, kematian yang kalian berlari darinya, fa innahu, sesungguhnya dia, yaitu kematian itu, mulaqikum, dengan isim fa'il mulaqi, mulaqikum, yaitu kematian itu kematian itu adalah penemu kalian, mulaqikum, penemu kalian, kematian itu penemu kalian, ya. Dan tidak pakai fi'il mudhari', fa innahu yulaqikum, tidak. Di sini ada betul-betul tahqiq dan mubtada dengan isim inna huwa, dan juga mulaqi khabar, ada khabarnya ini dengan isim fa'il. Maka walau kuntum fi burujin musayyadah, yaitu walau dakhaltum husunan ma fiha quwwah wala nafidhah, walaupun kalian masuk ke dalam husun, yaitu benteng-benteng yang betul-betul kuat, fa innal mauta yadkhuluha 'alaikum wa yaqbidu arwahakum, sesungguhnya kematian itu tetap bisa masuk ke benteng itu terhadap kalian dan tetap bisa menggenggam roh-roh kalian. Kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir untuk ayat ini, ada kisah sebenarnya tentang seorang jariyah, perempuan, yang mana perempuan ini merupakan perempuan paling cantik di negeri tersebut, di negeri itu, paling ahsan, paling afdal. Tetapi qadarullah, perempuan itu telah berzina dengan puluhan, bahkan mungkin 100 rijal, ya, yang menunjukkan di zaman lampau itu, ya, ada juga yang parah banget, ada, ya, sangat cantik dan telah berzina dengan sekian banyak laki-laki. Orang kalau bisa berzina dengan satu laki-laki saja itu sudah sangat buruk, ya, ini sampai segitunya. Namun kemudian ada seseorang yang dulunya pernah bertemu, yang mana pria ini, ketika si perempuan yang cantik ini dulu masih bayi, baru lahir, si pria ini adalah orang yang pernah berusaha membunuh si bayi ini. Faham gak? Faham ya, Rega? Jadi si pria ini, ya, sudah berusia tua, kemudian mencari jodoh. Ini kita mencari jodoh, berkata kepada seorang ajuz, kepada seorang tua, siapakah perempuan yang paling terbaik di daerah ini? Aku ingin menikah dengannya. Maka ditunjukkan kepada si akhwat ini, perempuan ini. Maka ternyata perempuan ini adalah yang dulunya ketika bayi, si laki-laki ini berusaha untuk membunuhnya dengan cara syak batn, yaitu dengan cara merobek perutnya ketika bayi dulu. Namun Allah takdirkan, dia mengira setelah dia menyayat perutnya, dia mengira matilah sudah bayi itu. Akhirnya dia langsung pergi kan. Ternyata Allah takdirkan dia tidak mati. Dan kemudian ibu kandungnya menjahit perut anaknya dan hidup nasya'a wa tara'ra'a sampai memang menjadi sangat cantik pas ketika usia dewasa besar. Maka akhirnya dia ingin menikah dan ternyata baru ketahuan. Sepertinya perempuannya juga takjub, sepertinya saya kenal Anda, siapa Anda? Saya juga seperti kenal Anda, kayaknya seperti ada apa ya? Allah kasih chemistry itu, kayak ada history yang hidden history gitu. Ternyata iya, oh ternyata Anda yang dulu kata ibu saya pernah pengen bunuh saya gitu kan. Nih dilihatin bekas ininya, saya tanya yang masih jahitan, bekas jahitan di masa kecilnya dulu. Tapi akhirnya si laki-laki itu ingin melindungi perempuan itu, dan ketika laki-laki itu dulu di masih bayinya perempuan itu, setelah menyayat perutnya, laki-laki itu keluar dan dulu di zaman dulunya mendapatkan seorang pria ada di pintu, dan pria itu mengatakan, jariyah ini, tahu jariyah nggak? Jariyah itu anak perempuan, si gendok ini. Jariyah ini kelak akan berzina dengan 100 laki-laki
dan akan mati dibil ankabut dengan sebab laba-laba. Itu masih diingat oleh pria itu sampai udah puluhan tahun diingat. Dan itu sampai ke pikirannya gitu loh, masih diingat. Kamu ya ternyata, masya Allah gitu. Berarti kamu sudah berapa banyak laki-laki yang telah berzina denganmu? Aku nggak hitung, kata dia. Ternyata benar kayak gitu. Benar kata orang itu, kata orang yang di pintu dulu. Kata orang yang di pintu tadi, ngerti nggak? Yang di pintu itu yang bilang berzina ini bakal berzina dengan 100 laki-laki dan akan mati disebabkan laba-laba. Waduh, ya udah. Kamu jangan tinggal di sini. Tinggal sama saya di benteng. Maka dibangunlah buruj. Dibangunlah husun, yaitu benteng-benteng. Dibangunlah benteng-benteng yang kuat, yang luar biasa lah pokoknya. Akhirnya tinggallah di situ supaya menghindari apa? Menghindari kematian dengan sebab laba-laba. Karena insya Allah kalau di benteng gak bakal ada laba-laba. Qadarullah kemudian pada waktunya Allah takdirkan ada laba-laba. Ya. Maka demi menghindari yang tadi kematian karena laba-laba, akhirnya pria tersebut kemudian berusaha menginjak laba-laba tersebut dengan kakinya, pakai alas kaki, menginjak laba, ceprot menginjak apa namanya di apa nih namanya gini, ini namanya apa? Enggak, selain injak apa namanya? Hentak apa ya? Kalau nginjek kan gini bisa nih, tapi ini sampai nginjek gini. Pas diinjek ini, kemudian kan ceprot gitu apa? Isi dari tubuhnya itu, dan ternyata di antara dari tubuhnya yang tersebar yang ceprot itu adalah bisanya atau racunnya, dan tanpa sadar terkena ke kulit si perempuan itu. Akhirnya di kulit perempuan itu mulai terjadi sesuatu gitu, sampai akhirnya mati disebabkan terciprat oleh racun yang ada pada dalam tubuh laba-laba tersebut. Mati gara-gara itu. Ini ada di tafsir Katsir, Pak. Iya, ini riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabari, dari Ibnu Abi Hatim kalau salah, atau Abu Hatim Ar-Razi. Ini dari kitab yang bersanad juga gitu. Ya. Bisa terjadi seperti itu. Al-muhim di sini ibrahnya adalah kematian itu ya, kita berlari darinya, kematian, rezeki. Kalau memang sudah Allah takdirkan begitu ya antum dapat juga nanti, gitu loh. Antum dapat juga nanti. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Kalau misalnya ada kebaikan yang mengenai kalian, maka mereka, orang-orang ini, orang-orang munafik dan semisalnya, mereka akan berkata, oh ini semua dari Allah. Ya, ini semua dari Allah. Jadi maksudnya adalah idza asabahum khairun min ghanimatin akhsab wa raha. Jadi kalau misalnya orang muslim itu atau mereka ini orang-orang munafik mendapatkan kebaikan dari ghanimah, ya, kelapangan hidup, maka mereka akan mengatakan hadhihi min indillah. Ya. Hadhihi min indillah. Ini dari Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya? Maksudnya seolah-olah mereka bersyukur. Tapi maksudnya adalah ini bukan karena kamu wahai Muhammad. Gitu. Ini bukan karena kamu wahai Muhammad. Ini la syukran lillah wa innama la yuriduna an yansibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an min khair. Mereka cuman pengen enggak mau sama sekali menisbatkan kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin mereka. Oh ini karena min indillah, ya. Kemudian wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Tapi ketika mereka mengalami keburukan, kefakiran, kekalahan, rasa sakit, mereka berkata hadhihi min indik, ini gara-gara kamu hai Muhammad.
Ya, gitu. Ya. Jadi saking nggak maunya menisbatkan kebaikan kepada Rasulullah SAW. Itu orang-orang munafik. Kemudian qul kullu min indillah. Katakanlah bahwa segala sayyi'at dan hasanat itu dari Allah Azza wa Jalla. Huwa al-khaliqu wal wadi'u as-sunan liwujudiha wa husuliha. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan, pencipta dan yang menaruh segala sunnah kauniyah dengan keberadaannya dan terjadinya. Fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Maka di sini fama li haula'il qaum, maka mengapa orang-orang munafik ini hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Ya, ini mereka tidak faham tentang takdir Allah Azza wa Jalla, ya, dan juga tidak punya penghormatan terhadap Rasulullah SAW, sehingga keluar dari ucapan mereka bahwasanya apes itu darimu wahai Muhammad, dan yang baik-baik dari Allah bukan darimu. Itu ada dua sisi, dua hal. Pertama, buruknya pemahaman mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, buruknya i'tiqad, buruknya persangkaan mereka dan juga hati mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dikatakan setelahnya, lihat tadi harus dipahami nih. Sebagian dari orang, apalagi orang Nasara, ketika melihat rangkaian dua ayat ini, itu mereka mengatakan ini kok ayat yang pertama dengan yang berikutnya kontradiktif. Ya. Ayat yang pertama kan tadi mengatakan qul kullum min indillah. Katakanlah semua itu dari Allah, baik atau buruknya dari Allah semuanya. Ayat berikutnya ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu dari kebaikan maka itu dari Allah, dan apa yang menimpamu dari keburukan maka itu dengan sebab dirimu. Seolah-olah kontradiktif. Di ayat pertama kan qul, katakanlah kullu min indillah, semua itu dari Allah Azza wa Jalla, baik atau buruk. Tapi di ayat berikutnya, yang menimpamu dari kebaikan itu dari Allah, yang menimpamu wahai Muhammad dari keburukan maka itu disebabkan dirimu sendiri. Maka dikatakan dalam tafsir Al-Aisar, fa inna Allah yukhatibu rasulahu sallallahu alaihi wasallam fa yukhbirahu bi anna al-hasanata min Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Rasulnya alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa kebaikan itu dari Allah Azza wa Jalla. Idh huwa al-amiru biqawliha aw fi'liha wa mujidu asbabiha al-muwaffiq lil husuli 'alaiha. Taib, karena Allah lah yang mengadakannya itu. Taib. Amma as-sayyi'atu famin nafsik, faminan nafs. Adapun keburukan maka itu dari diri manusia. Idh hiya allati ta'ammaru biha wa tubashiruha mukhalafatan fiha amrallahi aw nahyahu. Karena kenapa sayyi'ah, keburukan dinisbatkan kepada diri, jiwa manusia? Karena jiwa itulah yang ta'ammar, yang ta'mur biha, yang memerintahkan kepada keburukan itu. An-nafs ammaratun bisu, ya. Wa tubashiruha, yang melakukannya langsung jiwa itu, mukhalafatan fiha amrallahi aw nahyah, untuk menyelisihi perintah Allah dan larangannya. Falidha la yasihu nisbatuha ila Allah. Oleh karena itu sayyi'ah tidak sah penisbatannya kepada Allah. Nisbat dalam artian yaitu penyandaran sebutan kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya keburukan dari Allah Azza wa Jalla secara mutlak. Tetapi kalau misalnya dimaksudkan darinya adalah disandingkan baik hasanat dan sayyiat, maka itu semua dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ketika dalam konteks single membicarakan tentang keburukan, maka jangan nisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana? Faham gak antum? Tidak menisbatkan keburukan ini pada Allah Azza wa Jalla bukan berarti kita menafikan akidah bahwasanya Allah Ta'ala yang mentakdirkan keburukan ini, bukan.
Paham? Jadi sayyi'ah ini buruk. Dan buruk yang dimaksud di sini adalah yaitu ma'ayib. Apa itu ma'ayib? Yaitu aib-aib diri kita. Keburukan-keburukan diri kita. Maka jangan dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun syarr bukan darimu ya Allah. Maksudnya bukan darimu di sini artinya untuk menunjukkan bahwasanya kitalah yang bersalah dalam karena untuk mendapatkan keburukan ini. Adapun secara takdir, maka takdir ada baik dan buruk. Ya, hanya sebagai takdib, sebagai adab. Kita keburukan dan ma'ayib kita tidak berhujjah dengan takdir Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak menafikan bahwasanya Allah lah yang menciptakan keburukan-keburukan ini dan aib-aib kita. Hanya ini masalah penisbatan saja sebagai adab. Dan itu yang disebutkan oleh Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Taib, ma'aib ya, bukan masaib. Ma'aib. Jadi ini adalah dalil untuk menutup orang-orang yang berihtijaj bil qadar fil ma'aib. Berhujjah dengan takdir dalam masalah aib itu haram. Tapi berhujjah dengan takdir fil masaib maka itu boleh. Dan bahkan itu semestinya. Jadi ada dua hal. Kalau ditanya ma hukmu al-ihtijaj bil qadar, maka jawabannya apa hukumnya berhujjah dengan beralasan dengan takdir? Maka fihi tafsil. Kalau al-ihtijaj bil qadar fil ma'aib haram. Kalau al-ihtijaj fil qadar fil masaib maka itu masyru'. Iya. Berhujjah dengan takdir dalam masalah aib. Aib di sini maksiat, keburukan diri dan sikap, maka itu semua tidak boleh berhujjah dengan takdir. Orang ketika melakukan maksiat, ya maka dia nggak boleh qadarullah saya bermaksiat tadi. Maksudnya berhujjah dengan itu seolah pembenaran bahwa saya memang itu sudah takdir. Betul semua takdir Allah. Tetapi antum tidak beradab dengan menisbatkan maksiat tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau al-ihtijaj bil masaib maka itu masyru'. Ya, ketika ditimpa musibah kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita bilang qadarullah ma syaa fa'ala, maka ini semua al-ihtijaj bil qadar. Itu masyru', disyariatkan dan itu baik. Kemudian wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kami telah mengutus engkau sebagai rasul untuk manusia, orang-orang, ya, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Kemudian ayat berikutnya, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang taat kepada rasul maka dia telah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan barang siapa yang menyimpang, tawalla, berpaling, fama arsalnaka 'alaihim hafidha, kami tidak mengutus kamu sebagai penjaga mereka. Jadi di sini kita diberikan peringatan secara umum, kita diberikan peringatan bahwasanya man lam yuti'ir rasul Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma ta'a Allah taala. Siapapun dari kita yang tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka berarti tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Inna amra rasul min amrillah wa nahyahu min nahyillah. Perintah Rasul itu merupakan perintah Allah. Larangan Rasul merupakan larangan dari Allah Azza wa Jalla. Fala 'udhra li ahadin fi 'adami ta'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada uzur untuk siapapun tidak ada uzur untuk siapapun untuk tidak taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada uzur. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan barang siapa yang tawalla, yaitu a'radu an ta'atika, siapa yang berpaling dari taat padamu wahai Rasul, terhadap apa yang kau perintah dan larang, maka fada'hu wala taltafit ilaih, maka tinggalkan dia dan jangan kamu menoleh padanya. Artinya udah nggak usah ngurusin dia. Orang-orang yang menyimpang darimu maka nggak usah kamu sibukkan diri dengannya.
Dan begitu pula dai. Antum berdakwah, kalau ada yang tidak nurut sama antum, khalas, da'hu. Da'hu di sini artinya ya antum tetap berdakwah, kalau ada dia mungkin antum nasihat. Tapi ya khalas, antum tidak perlu untuk terlalu detail dalam mengulik-ngulik tentang kenapa dia sesat, kenapa dia menyimpang, kenapa dia nggak nurut. Kecuali mungkin kalau orang tersebut adalah yang antum berkewajiban untuk mengurusnya, amanat seperti anak, titipan, ya. Adapun kalau untuk masyarakat umum, maka fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Kami mengutus engkau bukan untuk menjadi penjaga mereka, yaitu bukan untuk menjadi pengasuh dan pengayom mereka, bukan. Melainkan pendakwah untuk mereka. Ya. In 'alaika ilal balagh, kata sini. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Kemudian kata Allah berikutnya, wa yaquluna ta'ah. Yaitu mereka ulaikal munafiqun yaqulun ya ta'ah. Ay umirna ta'atan lak. Mereka berkata kami diperintahkan untuk mentaati demi kamu. Ini maksudnya laisa lana ma naqulu idza qulta wala ma nu'maru bihi idza umirta fa nahnu muti'una lak. Apa maksudnya mereka berkata ta'ah? Yaitu kewajiban kami hanya taat. Kewajiban kami hanya taat. Di sini juga ada, sebenarnya ini khidak doang dari mereka. Ya. Kami akan taat, sami'na wa ata'na, gitu kata mereka. Tapi fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatu minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun. Tetapi ketika mereka barazu, yaitu ketika ibta'adu wa ansarafu an majlisir rasul, ya, yaitu kharaju min majlisik, ketika mereka sudah keluar, ketika di majlismu mereka bilang siap, yaitu kalau bahasa sekarang siap bos, ya, taat, sami'na wa ta'na. Tapi lamma kharaju min majlisik, ya udah pergi, mereka baddala ta'ifatu minhum ghayra alladhi taqul. Mereka mengubah, sebagian dari mereka mengubah apa yang kau katakan. Ya. Iya. Jadi beda antara semajlis dengan di luar majlis. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Yaitu wallahu yaktubu biwasitati malaikatihil kiramal katibin ma yubayyitun minasyarri wal batil. Allah Ta'ala menulis dengan wasitah, dengan perantara para malaikat yang mulia yang mencatat apa yang mereka katakan dari kebatilan dan keburukan. Fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Maka berpalinglah dari mereka dan tawakallah pada Allah Azza Jalla. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala yang kita menyerahkan urusan padanya. Jadi wakil itu kan pihak yang kita menyerahkan urusan padanya. Dan Allah Ta'ala sebaik-baik wakil. Iya. Mathalan antum mereka, mathalan. Antum mau menikah dengan seorang akhwat, namun qadral keluarganya itu tidak ridha dengan antum. Mungkin karena antum sunnah, nyunnah, mungkin karena antum pekerjaan antum diremehkan orang, atau mungkin karena hal lainnya. Ya. Biasanya karena pekerjaan atau karena madhab, biasa kan gitu. Enggak. Pekerjaan maksudnya uang dan semisalnya. Wallahi ikhwana, kita apalagi zaman sekarang ya, nggak bisa meremehkan orang selama pekerjaannya halal, itu nggak bisa kita remehkan ya. Ada beberapa, masih beberapa kalangan kolot terutama yang berpemikiran bahwasanya kalau pekerjaan begini pasti sengsara nantinya. Kita nggak tahu nasib orang loh. Kalau zaman dulu mungkin flat ya, sesuatu itu ya, kalau security ya gitu-gitu aja, kalau ini ya gitu-gitu aja, flat ya.
Sekarang itu orang nggak bisa diprediksi, ikhwan. Ada kalanya dulunya atau sekarang dia jualan madu lanang seperti beliau. Iya. Boleh jadi nanti kelak jualan madu dan lanang. Enggak. Boleh jadi suatu saat antum jualan mobil kayak Pak Deden. Jadi reseller mobil atau marketer mobil bisa jadi. Sekarang kan banyak orang yang pekerjaannya itu di luar bidang aslinya gitu loh. Jadi nggak bisa orang itu iya. Coba Mang Oleh dulunya, Pak. Tukang odading, gara-gara viral jadi kaya, ayo. Iya. Dan banyak orang-orang yang mungkin awalnya kita anggap dia itu paling ini gaji seberapa, tapi masya Allah. Iya. Ana pernah mengalami ini seperti ini karena ana dulu ada yang meremehkan ana. Dulu ana lulus, ana ketika masih kuliah, ana cari duit, ngajar kursus Inggris, dagang itu waktu kuliah itu. Sambil itu semua. Jadi sibuk, seharian sibuk gitu. Nah, ketika lulus kuliah ana pengen nikah, kemudian ana resign dari pekerjaan ana karena ana pengen get a better job gitu. Mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kalau bisa dagang. Padahal ketika itu lagi MT, yaitu nggak punya jobless lah bahasanya. Jobless, tapi ana yakin ana punya potensi untuk bekerja dan bisa menghasilkan uang insyaallah. Rezeki dari Allah. Qadarullah, ada pihak-pihak yang mungkin menganggap anak ini khalas lah, nggak ada apa-apanya lah. Ya, nggak bisa kita bilang orang masih seseorang, apalagi kalau misalnya dia punya potensi, punya kebaikan, itu nggak bisa. Kita tuh menakar takdir buat dia ke depannya nih, pasti miskin nanti dikasih makan apa. Kalau misalnya memang dia, orang ini misalnya antum, mereka dan lainnya siapapun itu, ya memang ada kebaikan, ada atau orang yang beramanah dan bertanggung jawab, maka percayakan insyaallah Allah tidak akan sia-siakan orang ini insyaallah. Begitu ikhwan. Kecuali kalau memang udah zahirnya udah jelas-jelas tampak banget ini orang ini emang malas, cules, pelit, bakhil dan kardus lah bahasanya. Nah, ini yang seperti ini susah memang tabiatnya, mentalnya. Nah, ketika antum misalnya menghadapi seperti ini ya, dan ini bukan hal yang mustahil di zaman kapanpun. Dia suka sama antum, antum suka sama dia, dan insyaallah mau menikah, tapi kemudian qadarullah sebagian keluarganya itu tidak ridha dengan alasan ini alasan itu ya, dan bahkan memusuhi antum. Antum tugasnya hanya menyampaikan bahwa minat antum dan menjelaskan kebaikan antum. Adapun bagi yang, walaupun ayat ini tidak tentang itu ya, tapi ada istinbat dari ayat ini. Ada istinbat dari ayat ini. Tapi antum hanya sampaikan. Antum tidak bisa memaksa, sampaikan dan berusahalah. Adapun bagi cuap-cuapan orang-orang dalam keluarganya yang menjelekkan antum, maka fa'arid anhum. Tawalla anhum, yaitu antum berpaling dari mereka, enggak usah dengerin mereka, wa tawakkal 'ala Allah. Kalau memang antum betul-betul berazam sih, tawakal sama Allah, wa kafa billahi wakila. Karena antum enggak mungkin bisa menjelaskan hati yang sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Jika memang masih ada wali yang mungkin bapaknya, tapi ibunya sumbang, bapaknya fadal, kan itu bisa terjadi kan? Ibunya yang sumbang, ibunya yang ribet gitu loh. Maka jalan. Yang sudah banyak pernikahan yang ibunya putri ini, ibunya itu bawel dan nggak mau, jangan sama ini, jangan itu aja. Wah, padahal yang nikah putrinya dan ibu ini bukan wali gitu loh. Wali bapaknya oke aja. Pertanyaan, antum jalan nggak? Jalan. Fa'arid anhum. Gak usah dengerin ibunya. Dan tawakkal 'ala Allah. Tawakal. Kalau memang antum suka sama dia dan pengen, tawakal Allah. Bukankah begitu? Iya, ini pengalaman ini.
Maksudnya menjelaskan kebaikan itu gimana? Ya antum jelaskan sisi baik dari antum, nggak mungkin kan antum sebutin buruknya. Ya boleh lah, boleh. Selama bukan bermaksud ujub boleh. Ya itu maksudnya adalah untuk menenangkan kalbu mereka. Maksudnya saya bisa insya Allah bu, saya bisa insya Allah pak, saya insya Allah nggak selamanya begini, saya akan gini insya Allah gitu. Itu kan kebaikan. Atau bilang saya memang posisi saya security tapi harta saya itu miliuner. Insya Allah sih gitu. Iya. Ya. Jelaskan kebaikan untuk mendapatkan hak antum, untuk mendapatkannya enggak masalah insyaallah. Selama bukan ujub dan bukan takabur enggak masalah. Ya. Wa kafa billahi wakila. Maka cukuplah Allah sebagai wakil. Kadang-kadang antum enggak bisa menjelaskan kepada orang-orang itu, keluarga itu. Tapi kalau antum tawakal sama Allah, imma Allah Ta'ala akan menjelaskan dengan caranya Allah Azza wa Jalla atau beri hidayah pada mereka, atau imma Allah Ta'ala akan memberikan buat antum yang lebih afdal darinya insyaallah. Begitu. Wa kafa billahi wakila. Tawakal itu adalah suatu sikap yang sangat indah rasanya. Ya. Taib untuk tafsir al-Aisar atau Aisar tafsir kita cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan kajian al-qada wal qadar insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.